Gue mau menunjukkan nih kalau gue tuh adalah cewek yang independen. Gue kuliah, terus gue punya hobi, gue juga kerja, dan gue kuliah dan gue dance juga bukan semata-mata yang gimana-gimana, tapi udah professional dancer kayak gitu. Jadi gue mau menunjukkan nih, gue juga punya kehidupan tanpa ada lo. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Banyak Kata bersama gue Della dari Binusian 2021. Dan kali ini, di episode kali ini gue gak sendirian karena gue ditemenin sama cewek super cantik. Boleh dong, Neng Cantik kenalin namanya, perkenalkan diri boleh? Hai semuanya, nama gue Nabila, biasa dipanggil Bila. Gue adalah mahasiswa Marketing Communication, specializing in Corporate Public Relations. Oke, nah yang kita tahu nih Nabila ini kan tadi bilangnya anak Markom ya. Bener banget. Nah selain Nabila anak Markom ini, dia tuh juga aktif menjalani passionnya yaitu sebagai dancer. Gila keren banget ya, udah cantik, rajin kuliah, dancer. Nah gimana tuh? Oke, emang dari dulu tuh sebenarnya udah hobi banget loh dance. Emang dari kecil tuh udah hobi banget dance. Terus mungkin emang beruntung tahu passionnya di mana. Jadi gue langsung aja ngikutin flow-nya. Jadi setiap sekolah kayak SD gue ikut nari bahkan tradisional, terus SMA gue juga dance, ikut modern dance. Habis itu kuliah juga ketemu sama UKM yang pas banget, bener-bener nentuin ini nih passion gue di sini, ini hobi gue ini banget, dan ini bisa kayak guide gue untuk ini kesuksesan gue bisa salah satunya dari sini gitu. Yaitu masuk UKM Stamanara, kalau lo tahu. Tahu gak Stamanara? Tahu lah pasti ya. Tahu banget dong. Siapa yang nggak tahu Stamanara nggak sih? Nah, Nabila ini kan dancer ya, maksudnya dancernya beneran dancer, jadi bukan dancer ala-ala, maksudnya bukan hanya dancer TikTok. Kalau gue hanya dancer TikTok ya, mohon maaf. Nah, Nabila ini kan bukan hanya dancer bukannya dancer TikTok, tapi Nabila tuh main TikTok juga nggak sih? Main dong. Main ya, tetap ya walaupun Tetap main. Iya. Nah, denger Nabila ini tuh udah sampai ke Asian Games, nari sampai Asian Games. Iya, udah. Berarti itu tahun 2018 ya? Benar. Coba dong ceritain pengalamannya pas kenapa bisa sampai Asian Games gitu. Oke, jadi emang dari awal masuk kuliah itu udah diajak untuk masuk ke dance industry gitu. Kayak udah ikutan job-job dance yang on air, off air. Jadi udah ada link dan teman-teman yang emang lingkupnya ini dancer semua gitu. Abis itu karena pengalaman dan face, sebenarnya itu to be honest, itu adalah salah satu faktornya adalah face-nya juga. Jadi diajak untuk ikut Asian Games sama agensi aku punya agensi juga, ikut agensi juga di Jakarta. Jadi dia ngajak, ini Asian Games gitu, mau ikut apa enggak? Ya mau lah, siapa yang nggak mau gitu kan. Selain karena jadi back dancer artis-artis lokal, tapi ada juga artis internasional, itu salah satu pengalaman yang paling unforgettable gitu buat gue. Soalnya lo ditonton sama nggak cuman Indonesia gitu, tapi lo ditonton sama se-ASEAN gitu loh, paham kan? Jadi begitu ikut pengalaman itu bener-bener oke, gue bakal willing untuk melakukan apapun untuk bisa ikut di Asian Games tersebut kayak gitu. Terus latihannya pun itu bener-bener capek banget, bener-bener buang waktu, buang tenaga, tapi bener-bener worth lah untuk pengalaman kayak gitu. It was all worth it at the end ya berarti bener ya? banget. Terus ada gak sih Bill persiapan khusus sebelum lo dance di Asian Games itu? Ada banget. Jadi pas ikut Asian Games itu latihannya hamin 3-4 bulan sebelum hari H. Sebelum itu bener-bener rutin seminggu berturut-turut, 2 minggu berturut-turut, ntar ada rest cuman berapa hari, nanti akan latihan lagi. Dan latihannya kita bener-bener di press di lapangan panas-panas. Jadi di lapangan panas-panas tuh kita tetap pakai outer, tetap pakai masker, kacamata hitam, topi, bener-bener head to toe itu ke cover karena itu panas banget kan tarik. Jadi tapi kita harus tetap kelihatan cantik gitu, harus tetap kelihatan cakep, kita nggak boleh gosong karena kita latihan. Kayak gitu. Terus latihannya juga bener-bener dari pagi ke siang ke sore ke malam, dan itu setiap hari kayak gitu sih untuk latihannya. Biar mateng kan, maksudnya biar kita tetap bagus, kita tetap jadi gitu, jadi pas dance nggak sia-sia kayak gitu. Nah berarti Asian Games itu lo dance di bagian opening Asian Games sama closing atau hanya opening aja? Opening bagian closing, pas closing hari terakhir itu ada openingnya kan. Nah, iya gue nonton banget tuh. Itu di situ gue jadi back dancernya yang artis yang dari Indianya langsung, terus run
Abis itu ada Siti Badriah, pokoknya tuh satu artis tuh bisa 2 lagu kayak gitu. Jadi kita terus-terusan jadi back dancer artis kayak gitu. Berarti latihannya pun itu ekstra banget ya? Ekstra banget, bahkan kalau misalkan pas latihan itu kayak kita latihannya sesuai sama GR, sesuai sama gimana nanti kita performnya juga pas hari H. Jadi bener-bener kalau itu ada quick change, itu kita bener-bener kita lakuin quick change, bener-bener kita coba ubrak-abrik ganti baju di situ juga, di lapangan itu juga gitu. Jadi bener-bener seru banget deh itu. Hektik tapi seru ya, Hektik tapi heboh ya seru. Wak ya, heboh ya. Bukan lagi saya, itu maksudnya pengalaman yang paling seru menurut gue. Itu pengalaman gue yang paling seru. Oke, nah sebagai dancer nih kan lo udah memiliki banyak jam terbang ya Bil, kayak tadi gue dengar lo udah pernah jadi back dancernya internasional, artis lokal, boleh dong kalau internasional tuh artisnya siapa? Gue kepo Hailey banget. Steinfeld. Serius, yang Hailey pas Steinfeld. ultah net berarti ya? Net itu gue udah pernah ikut dari Net 4.0 itu kalau nggak salah 2000 berapa ya 16 atau 17 itu ada Robin Thicke, kalau tahu Blurred Lines lagu itu, terus ada Jazz, Maudy Ayunda, Raisa, pokoknya masih banyak lagi. Terus Net 4.5 juga ada Jonas Blue, Hailey Steinfeld, banyak banget dan masih banyak lagi, itu banyak banget. Berarti lo jadi back dancer artis lokal iya di net itu dan jadi back dancer artis internasional juga. Bahkan kita latihan bareng, kita GR bareng, gue sapa-sapaan sama Hailey Steinfeld. Gue ngiri banget udah. Makasih ya. Udah kelarin podcastnya, gue ngiri. Bahkan di situ kayak kita bener-bener nyapa Hailey, kayak Hailey have a good day gitu, kayak kita nyemangatin satu sama lain mereka, dan dia juga ramah banget. Jadi seru itu buat jadi back dancer. Tapi kayak sempet foto bareng nggak? Sama Hailey nggak, tapi sama Robin Thicke ya. Karena nggak sempet kalau sama Hailey Steinfeld. Sebel banget, Sama ngiri Robin banget Thicke. nih. Gue anak irian banget sih, kenapa ya? Nah, menurut lo dari pengalaman lo jadi back dancer artis internasional, artis lokal, sampai ke Asian Games, yang paling mengesankan banget buat lo tuh yang mana? Sebenarnya basically dari semua pengalaman dance itu pasti punya Kesannya kesan sendiri-sendiri ya? masing-masing ya, punya value masing-masing. Cuman personally aku paling suka Asian Games. Aku suka hektiknya. Kayak aku suka banget rasanya apa ya, ribetnya dance. Tapi ini tuh bukan cuman yang kita datang latihan joget tanpa ya udah nih gue cuman joget doang, kita cuman dance, enggak. Tapi ini tuh ada value-nya, jadi ada meaning-nya gitu. Jadi gue dance emang ada value dan meaning-nya, itu gue suka banget. Terus kita nari untuk apa di Asian Games tuh kerasa banget, bener-bener kayak gotong royong, teamwork-nya kayak gitu tuh kerasa, sacrifice-nya itu kita kerasa banget, bener-bener dari pagi ke malam latihan, terus kita panas-panasan bareng-bareng, kita makan sos-sahan, kita nggak ada yang tidur, istirahat kayak gitu. Pokoknya suka banget bagian di situ ya. Jadi kita bukan perform cuman sekedar joget, tapi emang ada apa ya, ada nilainya gitu. Kita nari emang ada nilainya kayak gitu sih. Berarti selama di Asian Games itu ibaratnya hamin 3 bulan, hamin 4 bulan tuh mati-matian, tapi hard work paid off ya semuanya. Yes, of course, obviously kayak gitu pokoknya. Nah, karena kan lo dari kecil nih udah ngedance nih sampai udah segede gini bahasanya. Gede banget ya tuh gue. Suka dukanya jadi dancer tuh apa sih, Bil? Suka duka jadi dancer. Sebenarnya kebanyakan suka ya, banyak banget. Sukanya banyak sukanya banget, ya dibanding banyak dukanya. Dukanya bahkan mungkin gue nggak tahu tuh dukanya apa. Waduh. Atau gue bisa sebut itu sebagai duka apa enggak, gue nggak tahu. Karena mungkin udah menekuni jadi passion juga kali ya. Itu sih yang paling gue bersyukur. Gue sangat telah bersyukur, passion gue adalah dance. Cuman kalau ditanya dukanya, minusnya tuh paling karena ada sesuatu yang harus kita korbankan kan. Iya. Either itu waktu atau tenaga atau apapun itu. Cuman dukanya ya paling lebih ke arah situ sih, kayak waktu bermain gue tuh sama teman-teman kan kalau masa kuliah itu biasanya kita suka banget ya main, ya nggak sih, di situ kita suka banget explore, main sama teman-teman, hangout segala macam. Tapi kemarin itu gue ngabisin waktu gue mostly karena latihan. Gue selalu latihan. Itu di luar kuliah gue ya, maksudnya hidup gue tuh untuk nari kayak gitu. Terus sama waktu untuk istirahat paling, karena misalkan kayak gue pagi sampai siang gue kuliah, siang itu gue udah di jadwal latihan, sore paling gue cuma bisa istirahat, tapi gue nggak bisa take a nap, chillax, nyalon, itu gue nggak bisa sama sekali. Gue skip, kayak badan gue biru-biru, gue nggak bisa merawat diri gue. Itu yang harus kayak gue dukanya sih menurut gue sebagai wanita kan. Sebagai wanita kita harus menjaga diri, tapi di situ gue nggak bisa menjaga diri gue, masalah physically ya. Terus malam gue harus ngejar tugas tetap kan, ngejar tugas, masalah kuliah segala macam. Apalagi waktu itu lagi hektik-hektiknya banget, itu gue zamannya magang. Bahkan magang aja gue
Kak maaf ya aku izin dulu mau ada latihan dance, sampai gue dimengerti karena ya udah nih anak emang passionnya dance, kerjaan dia adalah dance gitu. Tapi gue cuman izin kalau misalkan emang lagi gak ada kerjaan aja sih, misalkan kayak gitu. Oke. Nah kalau lagi, kan ini sekarang lagi pandemi ya, apakah lo tetap latihannya offline atau jadinya virtual, gimana tuh? Oh ya, virtual pastinya. Virtual? Apalagi pas awal-awal pandemi ya, itu gue bener-bener latihannya virtual. Jadi kan memang waktu itu kayak udah stop banget on air performance kan di stop banget ya, semua tuh dijalanin secara virtual. Terus gue mengambil kelas-kelas, jadi orang tuh banyak dancer koreografer itu banyak banget yang buka kelas secara online, dan itu gue ngambil kesempatan itu karena gue kangen dance. Kayak gue nggak bisa nih nggak bisa hidup tanpa dance gitu ya. Gak bisa, dan kalau misalkan lagi nggak ada kelas gue ngapain, gue tiktokan. Itu doang platform gue jujur. Sama sih. Kayak sedih gak sih lo yang biasa lo on air ditontonin sama ribuan orang ya, se-Indonesia gitu ya di TV, tiba-tiba lo cuma nyalain kamera HP lo. Jadi lo tiktokan aja sendiri pakai gitu. Timer kayak gitu sih. Cuman kalau makin kesini gue ikut udah mulai kan banyak kelas-kelas dance online dance class gitu. Jadi gue lebih suka secara virtual, tapi udah bisa juga sih secara face to face juga bisa langsung sekarang. Oke, berarti baru bisa face to face tuh akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini benar. Nah tadi kan lo bilang kalau lo tuh juga join Stamanara nih. Nah Stamanara tuh virtual juga atau gimana selama pandemi ini? Virtual juga? Secara virtual juga sih, maksudnya apalagi kalau lagi rapat-rapat sama DPI sama secara organisasi itu dilakukan secara virtual, dan kalau misalkan harus berkumpul pun secara face to face itu tergantung sama topiknya. Kayak itu tuh ada nggak sih yang penting banget sampai kita harus ketemu secara face to face, nggak bisa by phone kayak gitu. Gitu. Nah kan lo sempat jadi ketua Stamanara tahun 2017 nih 2017. kalau nggak salah ya. Iya benar. Nah itu ada kesan tersendiri nggak sih atau suka dukanya selama lo jadi ketua Stamanara, entah berantem sama teman-teman seorganisasi, ngurusin anak-anak ngedance tuh sulit banget kan, kita nggak ada yang tahu ya kalau kayak gitu ya. Bener Coba banget. jelasin pengalaman lo, boleh? Oke, jadi awalnya juga gue nggak expect loh gue bakal jadi ketua Stamanara, karena maksudnya gue punya temen yang kayak mukanya tuh muka anak organisasi banget nih orang gitu. Kayak bisa ngurus, kayak gue muka bertanggung jawab ya. Menurut lo gimana? Menurut gue sih bertanggung jawab ya. Menurut gue muka lo bertanggung jawab sih. Padahal gue tuh nggak bisa banget kerja under pressure sebenarnya. Apalagi disuruh jadi ketua yang megang anggotanya banyak banget gitu. Cuman gue happy banget karena Stamanara itu salah satu malah bukan salah satu faktor utama gue bisa masuk ke dance industry. Dari awal masuk Stamanara itu, gue bahkan dulu tahu Stamanara pas gue SMA. Kan gue SMA di Bogor, jadi gue dari awal udah nge-search dance community di Binus. Ternyata gue ketemu Stamanara dan gue cinta banget, kayak gue suka banget nih koreografinya, kayak gitu kan. Masuk, berarti sebelum itu lo udah research dulu ya? Iya benar banget, udah research dulu tentang STAM. Terus akhirnya join. Waktu itu gue sempet agak kecewa loh. Gue nggak masuk tim yang gue mau dulu. Oh jadi Stamanara itu ada tim-timnya? Ada tim-timnya, jadi Stamanara tuh punya tim-tim sesuai genrenya banyak banget. Ada hip hop, ada ladies, modern, tradisional, K-pop, pokoknya semua genre dance itu ada di Stamanara. Jadi kita tapi kalau lo itu tuh lebih into kemana? Hip hop, R&B atau apa? Sebenarnya gue lebih pengennya yang R&B-nya itu yang modern dance kayak gitu. Cuman waktu itu gue dimasukinnya ke ladies. Di situ gue ketemu sama coachnya itu juga alumninya Stamanara, anak Binus juga. Dan dari situlah gue diajak untuk ikut masuk ke dance industry. Benar kayak gitu. Jadi gue sangatlah berterima kasih sama Stamanara karena salah satu bridging gue. Dan kalau misalkan ditanya juga dukanya apa nih masa pas jadi ketua, gue nggak bisa ngurus mereka yang misalkan kita nggak bisa ngebagi waktu antara latihan dance, kuliah sama organisasi, rapat gitu kan, sama rapatnya. Karena anak-anak ini tuh, anak-anak Stamanara tuh cinta banget sama dance. Kita semua sama, passion kita dance. Jadi kalau disuruh ngurus organisasi, ya mager-mageran karena gue maunya dance. Tapi lo harus ngurus organisasi, di situ sih agak susahnya. Jadi udah pada keburu capek untuk latihan, dibandingkan untuk bagi waktu untuk ngurusin UKM-nya kayak gitu sih. Oke. Nah kalau dari lo sendiri nih Bil, lo tuh lebih passionate tuh ke arah dance yang mana? Misalnya gue tuh into banget sama hip hop gitu atau apa? Kalau misalkan gue merasanya sih gue lebih ke arah
lady style. Sebenarnya sekarang justru semenjak ikut maksudnya semenjak gue masuk ke dalam genre yang lady style di Stam, gue tuh ngerasa oh ternyata emang orang tuh melihat gue cocoknya di lady style, bukan karena semata-mata ya udah ngasal nih masukin aja ke tim ini, enggak, tapi ternyata emang gue punya potensi di situ dan gue merasa lady style itu ya gue banget. Tapi luas sih sebenarnya, misalkan mau bilang modern dance tuh ada jazz funk, ada dance hall, fusion, ternyata tuh genre banyak banget. Dan gue sebenarnya passion di mana aja. Gue menikmati dance apapun itu koreografinya kayak gitu. Bahkan dari tradisional pun lo udah pernah menekuni juga ya. Iya benar. Dan dari itu maksudnya sekarang pun kalau misalnya diinget-inget lagi masih bisa dance tradisional. Masih bisa. Kemarin juga waktu ikut VT Binus juga yang video selamat hari Hari Kartinian. Itu diminta untuk nari tradisional, dan itu ya udah misalkan gue otodidak aja, gue buka YouTube, gue cari koreografinya kayak apa, ya gue belajar itu gitu. Jadi bener-bener passion ya. Jadi passion. Karena walaupun belajarnya hanya dari YouTube gitu, tapi lo tetap bisa melakukan dance itu. Bener, gitu. Iya. Dan gak semua orang bisa kayak gitu loh. Masa sih? Keren banget bisa. Gue ngedance ala-ala sih ya, lebih ke nge-tiktokan aja gitu. Karena emang enjoy tiktokan sih. Cuman sih. Emang kalau dance itu orang kalau udah punya passion maunya di situ aja gitu sama dance gitu. Karena ibaratnya udah menyatu banget udah nyaman. Jiwa kita sama dance tuh nyatu banget ya. Nyatu banget benar. Kadang terus alasan lain juga gue pengen dance tuh karena gue dalam kehidupan gue tuh pengen punya makna kehidupan gue. Gue tuh pengen kehidupan gue punya makna gitu. Gue pengen punya value yang bukan cuman kewajiban gue yang harus gue lakuin. Gue tahu nih kewajiban kita sebagai anak misalkan harus sekolah yang benar, kerja mandiri gitu, terus atau ntar cewek harus merit bla bla bla. Cuman gue pengen di sisi lain tuh gue pengen punya passion yang selain emang itu berguna untuk orang lain, gue pengen itu berguna untuk diri gue dan gue happy gitu ngelakuinnya. Jadi dance adalah salah satu platform kali ya, kayak dance itu platform gue untuk mempunyai kehidupan yang bermakna kayak gitu sih sebenarnya. Berarti dance-nya nggak hanya cuma nari, tapi it's an art juga ya? Iya benar, itu udah jiwa gue banget kayak gitu sih. Nah pernah nggak sih Bill selama lo dapet job nih kan banyak ya selama jadi dancer, pernah nggak sih kira-kira lo dapet job yang kayaknya agak kurang gitu? Banyak banget saya. Banyak ya, jadi nggak semua job itu sebenarnya indah ya? Iya benar, apalagi job off air ya, maksudnya yang kita kan suka ada acara-acara internal perusahaan mana, terus nanti dia ada performance-nya tuh dance biasanya, karena agensi kan gak cuma satu, agensi tuh banyak banget di Jakarta kan dance management itu. Terus kalau misalkan kita diajak, dan aku freelance dancer kan, jadi bukan terikat manajemen, jadi kalau misalkan ada yang nawarin, Bill lo mau job dance nggak gitu, tanggal segini, hari segini, fee-nya segini, biasanya mereka cuma segitu, tapi kita nggak bisa nanya, oh koreografinya apa, oh gimana, kita tuh nggak bisa nanya sedetail gitu, jadi kita cuma terima jadi, oke, aku ikut gitu kan, kayak aku ikut, nih bayarannya segini, latihan, nanti lihat tempat, kita nggak tahu tuh tempatnya kayak apa, caranya kayak apa, dan itu sering banget kayak gitu, apalagi kalau misalkan acaranya misalkan kayak di daerah Ancol kayak gitu misalkan, terus panas-panasan, terus kita nggak dikasih tahu nih kalau misalkan itu outdoor tuh di lapangan misalkan gitu, di lapangan aspal, jadi kita kan nggak tahu ya, kita pakai hot pants, kita pakai stocking robek, kena ini kena itu, makeup udah tebel tau ya karena paparan matahari kayak gitu sih misalkan. Jadi nggak semuanya indah ya? Nggak semua indah, yang indah tuh biasanya masuk TV. Iya karena kalau di TV tuh di studio kan biasanya ya, dan dingin juga. Iya yang dingin juga kan pastinya. Berarti banyak gitu juga ya. Jadi teman-teman yang mungkin mau jadi dancer jangan selalu berharap kalau tempat maksudnya jobnya itu selalu bagus gitu ya. Kita di depan kamera kalau udah on frame pasti udah senyumnya gitu, itu tetap sacrifice di belakang itu nggak tahu. Sebenarnya tapi kalau udah passion tetap seneng lah ya. Tetap seneng lah, itu kayak gitu juga dijabarin semuanya. Oke, nah tadi kan kita udah sempat bahas-bahas tentang diri lo di dance nih. Nah kalau sekarang tuh kesibukan lo apa sih selain ngedance ya? Oke, kalau kesibukan gue itu sekarang lagi skripsian, gue anak semester akhir. Selain itu gue juga lagi ngebantuin adik gue bisnis kopi di Bogor. Wow, kalau boleh tahu bisnis kopi apa? Silakan dipromosikan. Jadi di Bogor gue tuh punya toko kopi gitu, namanya Kopi To Go. Jadi emang basicnya tuh dia sesuai namanya ya, Kopi To Go. Jadi orang kayak stop and go aja, bentuknya kayak gitu. Itu kita jual kopi-kopi kekinian kayak gitu.
Terus paling ngebantuin dia sesuai marketingnya aja sih, sesuai sama jurusan itu gue juga sih. Jadi gue menerapkan apa ilmu gue di kampus ke bisnis adik gue gitu, kayak gitu. Oke, nah tapi ini ngomong-ngomong lo dancer nih, adek lo dancer juga bukan sih atau enggak? Bukan, gue doang. Oh berarti hanya lo sendiri di keluarga? Besar gue doang. Oh iya? Iya. Kira-kira passionnya nurun dari mana tuh ya? Gue juga gak tahu. Katanya nyokap sama bokap gue gak ada yang kayak gitu. Gak ada yang suka Mereka dance? juga bingung ngeliat gue, kok ini anak aktif banget. Kata nyokap bokap gue, ini keturunan siapa ya anak ini? Iya makanya biasanya tuh kalau ada yang misalnya bisa nyanyi, bisa bermusik, Bener. bisa ngedance kan biasanya suka ada turunan. Misalnya neneknya emang dulu suka ngedance atau bapaknya emang suka bermusik gitu. Nah, tapi kalau lo benar-benar gak ada sama sekali? Mungkin emang ada yang passionnya di music atau di dance, tapi kebetulan cuman gue yang mengimplementasikan di kehidupan. Kayak gue yang aktif, gue yang cari nih, gue deeper kayak passion gue ini dan gue nekunin itu. Mungkin cuman gue gak tahu, mungkin kakak gue bisa dance, mungkin dia di kamar suka pakai headset atau joget sendiri ya. Iya, kan? gak ada yang tahu ya Gak kita ada ya. yang tahu ya kan, mungkin lo juga sebenarnya kayak gitu kan. Sebenarnya kayak gue kayak gitu, tapi jangan dibuka dong di sini. Malu ceritanya, malu. Nah, kayak gitu. Pernah nggak sih Bill, lo tuh merasa kayak gue tuh kepengen nyerah banget di dance, gue tuh capek banget gitu. Pernah nggak ada titik terendahnya gitu di masa-masa ngedance lo? Makasih banget tadi ditanya itu karena gue merasa I'm so touched, you know. Kalau ditanya itu makasih udah prihatin sama Iya, gue concern loh jadinya. Jadi ada banget kalau dulu pas gue audisi, sebelum gue audisi masuk Stamanara, ini banyak ya, salah satunya juga agak banyak. Dulu pas sebelum audisi Stamanara, gue hamin 1 minggu itu gue saking pengennya nih masuk Stam, gue hire koreografer. Kalau itu cuma audisi dan gue tahu nih gue pasti keterima kok sebenarnya, cuman gue sampai hire koreografer. Dan pas latihan I broke my ankle. Wow. Itu baru latihan itu sebelum audisi? Sebelum audisi kayak I broke my ankle. Terus di situ gue udah ngerasa kok baru kayak gini aja gue udah merasa sulit banget gitu. Padahal gue pengen yang maksimal, gue pengen yang terbaik, tapi ternyata belum bisa kayak gitu kan, kayak gitu. Terus misalkan apa lagi ya, banyak banget sih sebenarnya. Gak apa-apa diceritain aja. Tapi jangan sampai nangis ya Bill. Soalnya gue orangnya gampang tersentuh. Biasanya dengar cerita orang yang ngomongin kayak titik terendahnya tuh gue langsung kayak tersentuh gue gitu. Dulu sebenarnya nyokap gue juga sering bilang kan, karena gue udah terlalu cinta sama dance, terus itu gue jadiin bagian the part of my life. Nyokap gue tuh selalu bilang, kalau bisa berhenti dulu, kata nyokap gue, prioritas kamu tetap kuliah. Karena waktu itu gue bener-bener kuliah, antara kuliah atau nari, bener-bener itu. Kayak gue bahkan pernah skip final UAS untuk nari, untuk latihan. Dan gue merasa yang ya udah nggak apa-apa, nanti kita ambil SP aja. Kayak gitu. Separah itu, maksudnya gue udah jiwanya full di pada dance ya. Full untuk dance gitu. Terus at that time nyokap gue sakit, kayak masuk rumah sakit, terus ya biasa lah, maksudnya sebagai orang tua kan pasti berharap ya anaknya cepet lulus, nanti kalau lo udah lulus, tanggung jawab lo udah selesai, lo lanjutin aja suka-suka lo, udah hidup lo gitu kan. Di situ gue langsung tersadarkan kayak apakah gue beneran harus berhenti dance, maksudnya gue nggak bisa menyeimbangkan gitu ya. Itu iya benar, karena kan kalau misalkan kita pengen aktif terus sukses di dance, kita tuh harus nggak bisa berhenti, nggak bisa dikasih space. Kalau apapun ada job apa itu kita harus terima kayak gitu kan. Terus gue mikir sama nyokap gue, mungkin emang gue harus mengurangi itu gitu. Gue harus nurut dulu apa sama nyokap gue, kayak gue harus selesain dulu sekolah gue, kuliah gue. Jadi ntar udah selesai dari kuliah, itu udah terserah gue mau ngapain. Kayak gitu sih mungkin salah satu titik terendahnya, karena gue melihat nyokap gue udah berpesan seperti itu gitu. Jadi kan takut juga kita ya sebagai anak ya. Karena sebelumnya nyokap gue tuh orang yang nomor 1, my number 1 biggest fan gitu loh, kayak nyokap gue tuh selalu support kayak gitu. Jadi begitu she told me to stop for a while, I was like, oh masa sih kayak gitu. Paham. Sih. Nah tadi kan sempat ngomongin titik terendah, terus ada nggak titik lo untuk di saat kayak gue harus get back, gue harus bisa nyimbangin kuliah gue sama gue harus bisa nyimbangin dance gue, ada nggak titik itu? Bisa, jujur salah satunya karena waktu itu gue patah hati. Oh jadi heartbroken langsung maunya glow up ya? Bener. Jadi glow upnya gue harus bisa better nih daripada yang dulu gitu. Iya bener. Pokoknya waktu gue udah merasakan patah hati, gue merasakan patah hati, gue merasa harus kayak gue nggak boleh sink in gitu loh, gue nggak boleh ikut
apa ya, kayak Tenggelam bareng gitu ya. Gue gak ikut tenggelam sama kesedihan gue mau menunjukkan nih kalau gue tuh adalah cewek yang independen. Gue kuliah, terus gue punya hobi, gue juga kerja, dan gue kuliah dan gue dance juga bukan semata-mata yang gimana-gimana, tapi udah professional dancer kayak gitu. Jadi gue menunjukkan nih, gue juga punya kehidupan tanpa ada lo kayak gitu. I'm much more than that gitu ibaratnya ya. Iya kan, kayak ya itulah kira-kira biggest loss lah ya jadinya. Biggest loss, his loss, bukan lo yang loss tapi his loss banget. Udah kehilangan cewek cantik, pinter ngedance, sudah bye cowok. Salah satunya itu sebenarnya. Oke. Nah, Bill, lo gimana sih cara nyimbangin pertemanan lo? Kan pasti kan namanya latihan dance tuh sibuk banget ya. Ada nggak sih lo kayak titik di mana, aduh gue kepengen banget main sama temen-temen gue gitu, karena kan waktunya padat banget ya kayak gitu ya. Bener. Kalau misalkan kapan mau main, untungnya teman-teman gue itu anak party semua. Jadi kalau malam gitu mainnya ya. Oh, setelah latihan itu nggak capek ya Bill ya? Nggak bisa, kita abisin aja energi kita di situ. Kelihatan ya, Nabila ini tuh energinya besar, banyak gitu, nggak habis-habis mungkin ya. Bener, biar apa ya, biar maksimal aja sih maksudnya, kayak biar main. Tapi kalau misalkan waktu itu pengen mainnya sore ya nggak bisa kalau emang ada latihan ya, karena tetap prioritas gue, tanggung jawab gue saat itu adalah dance, karena gue udah ambil job itu. Jadi ya gimana pun gue harus selesain dari latihannya sampai show-nya. Itu kan yang namanya juga tanggung jawab ya nggak sih, kayak udah responsibility aja. Jadi ya udah nggak usah main, paling weekend atau kita cari hari kosong. Sampai teman-teman gue tuh selalu ngomong, ayolah Nabi, bahkan bukan ngomong lagi, gak diajak. Karena udah tahu nggak akan bisa ya. Nggak akan bisa, jadi gue nggak pernah diajak lagi dari situ. Paling kalau nggak gue yang ngajak, weekend main yuk misalkan kayak gitu, baru kayak yuk main gitu, lebih kayak gitu sih. Tapi lo tuh setiap hari ada latihan atau emang weekend tuh biasanya off dulu? Gue nggak ada off sih, kayak gue selalu ngikutin jadwal dari manajemen dance-nya. Apapun itu, jam berapapun itu, dimanapun itu. Kayak gitu, maksudnya I just want to be professional aja about this. Kayak gue nggak mau apa ya, gue ngatur juga, maksudnya kan manajemen yang nge-hire gue kan dibayar gitu ya. Masa dia ngikutin jadwal gue, kan nggak mungkin. Jadi dimanapun itu, apapun itu, gue akan ya udah let's go gitu. Nah, Bill, pernah nggak sih lo itu dapet latihan dance yang latihannya tuh sampai tengah malam atau sampai jam 2 pagi gitu, pernah nggak? Sering banget. Bahkan waktu itu latihannya tuh jauh banget, kayak di daerah Pulau Gadung. Sedangkan rumah lo sendiri di Bogor. Di Bogor. Gue dari Pulau Gadung, dan itu kayak beresnya jam 1:30 pagi. Wow. 1:30 pagi. Terus latihannya kalau sampai malam sering lah pokoknya. Kalau misalkan lagi GR, kita nggak tidur. Jadi kita waktu itu acara di JCC deh, acara Binus gitu ya, acara welcoming Binusian gitu deh. Acara welcoming Binusian itu bahkan kita GR sampai jam 3-4 pagi. Kayak gitu, itu benar-benar gak tidur. Kalau misalkan latihan on air kayak net, hotnet kayak gitu-gitu juga kita JR sampai pagi, selalu sampai pagi. Jadi kita dikasih waktu untuk tidur itu ya dari subuh ke pagi lagi, karena nanti kita jam 9 harus balik lagi untuk latihan, misalkan kayak gitu. Wow, berarti bener-bener energinya harus banyak ya. Maksudnya kan gini, kita kan juga ya namanya dance kan harus punya full power banget full ya. Power, maksudnya bener. Harus full power dan lo harus punya energi banyak gitu. Sedangkan energi lo aja udah terkuras di latihan, udah bener-bener terkuras di latihan banget. Cuman kalau misalkan lagi show-nya, mungkin karena emang udah happy ya sama apa yang enjoy kita lakukan, ya enjoy jadinya. Jadi kita bener-bener yang happy gitu, suka, nggak apa-apa yang misalkan kita nggak tidur, kita tetap semangat make up, kita tetap semangat ganti baju segala macam. Jadi pas show tuh bener-bener terbayarkan. Seru banget nih pokoknya. I see. Nah tadi kan ngomongin make up sama ganti baju nih, gue kadang suka kepo deh. Kadang kan misalnya satu artis 2 lagu gitu, biasa satu lagu kostumnya ini, satu lagu lagi kostumnya ini gitu, beda kostum kan. Nah itu ada nggak sih, maksudnya gue kepo gimana sih itu cara ganti bajunya, mana bisa kan ganti baju magic ya banget gitu ya. Maksudnya kayak magic banget, sedangkan kostumnya sendiri tuh banyak heboh gitu. Bener banget. Oke, itu salah satu serunya dance menurut gue, karena itu disebutnya quick change. Jadi dari satu lagu ke lagu yang lain, itu biasanya jedanya bahkan ada yang cuma 1 menit. Gue nggak ngebayangin ganti baju 1 menit tuh gimana. Kita ganti bajunya bener-bener, ini stage pintu masuknya, kita di situ ganti baju, karena mungkin udah dancer ya, jadi kayak kita ganti baju udah emang dari awal tuh udah pakai basic, jadi kita nggak
nggak telanjang kayak gitu. Jadi emang udah pakai basic, kita ganti di backstage kayak gitu, udah nggak peduli tuh ada siapa di situ, kita udah nggak mikir. Intinya kita keluar udah harus cakep lagi, udah harus senyum lagi, kita udah harus hafal koreo lagi kayak gitu. Betul gue punya pengalaman yang seru banget waktu itu. Boleh diceritain? Boleh. Jadi karena itu quick change, itu pas Robintik waktu itu net 4.0. Pas Robintik, karena gue juga lupa kan, padahal setelah lagu itu gue masih gue punya waktu kurang lebih 2 menit. Pokoknya 2 menit tuh gue udah harus ready on stage ya, bukan 2 menit gue masih bisa lari, enggak, gue 2 menit udah harus on stage. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba pas Robintik out of frame, dia keluar backstage, gue lari ngejar dia. Padahal gue masih punya 1 lagu lagi yang harus gue tarin, dan itu artis lain ya, maksudnya itu artis lain. Itu gue lari, bener-bener lari ngejar dia, gue manggil dia kayak, can I take a picture with you? Kayak bener-bener gue lari, terus gue foto, pas gue bilang seru, gini foto bagus, gue baru inget gue harus dance lagi. Dan itu larinya udah agak jauh. Itu gue pakai boots, pakai baju dance, baru gue lari lagi masuk ke dalam stage. Terus gue masuk nih, gue salah posisi. Wow, jadi itu gimana tuh? Itu lagunya jadi gue yang panik sekarang. Lagunya udah mulai, tapi untungnya nggak ke-shoot waktu itu. Jadi gue bener-bener, gue yang harusnya di row keberapa, gue maju banget ke depan dan terlalu masuk. Intinya itu bukan posisi gue lah, itu intinya bukan posisi gue. Tapi di situ akhirnya gue jujur kan, karena pas di akhir pas eval tuh pasti kita ngasih tahu kan, kira-kira ada yang mau nebus dosa nggak, kayak ini kita tadi salah apa. Akhirnya gue bilang pas lagu ini tuh gue ngejar Robintik, gue ngejar bilang gitu. Tapi karena ada hasil fotonya bagus, ya udah nggak apa-apa, dimaafin. Karena cuma gue doang yang bisa foto sama Robintik waktu itu. Gila, ngiri banget kali dancer-dancer yang lain ya, karena nggak punya kesempatan buat foto sama Robintik, sedangkan lo doang yang bisa foto sama Robintik. Itu gue nekat sih sebenarnya. Kayak harusnya nggak boleh kayak gitu kan, cuman ya udah gimana ya, Berarti pas Hailey nggak bisa dapet itu kenapa? Karena nggak lari gitu? Iya nggak lari, nggak ada waktunya. Padahal pas JR, gue ada fotonya, tapi kayak foto pas JR bareng-bareng kayak gitu, gue ada fotonya. Cuman kalau untuk foto berdua gitu nggak ada, sayang banget. Tapi boleh kan di saat kayak gitu foto berdua gitu boleh? Boleh, sebenarnya boleh, apalagi pas JR, cuma kita kan nggak boleh bawa HP on stage. Oh, jadi enggak, bersih, rapi. Maksud gue pas lagi JR-nya gitu? Gak boleh, karena nggak megang HP. Nggak boleh megang HP juga? Iya, karena nggak megang HP. Sebenarnya kalau foto mungkin boleh-boleh aja ya waktu itu. Cuman karena nggak megang HP gitu kan, jadi ya udahlah. Itu kan misalnya kalau kita minta foto kan takutnya yang lain juga banyak yang minta kan. Jadi ngerti. Malah buang-buang waktu. Jadi ya udahlah. Gue cuma kayak bisa mandangin, gila nih cewek cantik banget. Emang beneran cantik banget ya Hailey ya? Banget, kayak bener-bener dan ramah loh. Ya nggak beda jauh lah sama Nabila. Aduh, kita sama-sama muji. Aduh, tipikal cewek banget nih. Nah, Bil, gue juga kepo nih. Kalau misalnya lo ngedance itu, misalnya lo lagi job di mana gitu, itu lo pakai MUA atau makeup sendiri? Makeup sendiri. Wow, jadi dancer itu banyak hobinya ya, misalnya lo bisa makeup sendiri, bisa ngostum sendiri, bisa ngostum sendiri, bisa hairdo sendiri. Kita harus multitasking. Wow, harus multitasking dan itu multi talent banget loh. Makasih ya. Karena ibaratnya gimana lo bisa makeup, kostum, hairdo itu sendiri dan mau ngedance gitu, maksudnya kan itu mungkin butuh waktu yang banyak gitu. Tapi untuk lo sendiri butuh waktu yang banyak nggak sih untuk kayak gitu? Butuh banget. Apalagi kalau misalkan yang on air gitu ya, acara on air kan kita bakal ke-shoot up close banget gitu ya di TV. Jadi kita make up harus yang flawless kan. Itu palingnya 3 jam, 2,5 sampai 3 jam. 3 jam sebelum ngedance? Iya benar. Pernah gak sih Bil, misalnya lo tuh udah hektik banget, misalnya telat bangun atau apa, make upnya jadi buru-buru, berantakan gitu, pernah gak sih? Pernah, rambut sih terutama. Karena kan itu kita benar-benar hairdo sendiri kan, tapi kalau kostum gitu-gitu biasanya enggak sih. Kalau make up juga biasanya gue tahu nih ini acara sebenarnya bakal hektik banget, gue di sana bakal ribet banget nih. Kalau make up gue harus kalau bisa berangkat dari rumah tuh udah cantik, jadi di sana gue nggak usah repot-repot gitu kan. Ya gue kalau harus bangun subuh, gue akan bangun subuh kayak gitu. Matahari belum terbit gue udah pakai foundation. Acaranya siang padahal misalkan gue pagi-pagi aja mau kuliah aja tuh nggak sanggup loh buat pakai make up aja tuh kayak gue sambil merem deh. Ya itu namanya cinta ya sama specialty dancer berarti itu ya, specialty professional dancer. Nah, Bil, kalau udah lulus kuliah nih, kira-kira lo akan tetap ngedance atau maunya kerja kantoran atau kerja korporat aja? Sebenarnya deep down kalau ditanya lo tuh pengen jadi dancer apa enggak sih? Maksudnya kalau mau kerja jadi apa? Gue mau jadi dancer, tapi itu bukan tujuan utama gue sebenarnya. Itu hobi. It was all started just a hobby aja gitu kan.
gue pengen kerja korporat to be honest, maksudnya beneran pengen banget jadi PR, jadi PR, cuman gue nggak akan meninggalkan hobi gue karena gue tahu hobi dan skill itu biasanya nggak bakal kemana selama kita masih ngasah. Jadi mungkin cara gue biar nggak lupa sama dance masih terasah gitu, maksudnya masih bisa lah, masih pro gitu, mungkin gue akan ikut dance classnya kayak gitu. Terus mungkin kalau nanti someday gue mungkin bakal buka dance studio kan, bisa jadi kan. Iya bisa kayak, banget, gue selalu doain kok pasti. Join dong. Gue mau join banget, mau banget, apalagi coachnya Nabila gitu. Aduh, belum bisa nih jadi coach tuh belum bisa kayaknya. Cuman gue pasti bakal kayak gitu sih, gue nggak bakal melepaskan dance dari kehidupan gue karena emang udah apa ya, udah tertanam dari diri sendiri dan dari jiwa gitu ya. Iya, itu adalah salah satu makna kehidupan gue itu dance. Kayak orang-orang udah tahu kalau Nabila dancer, kayak udah tahu gitu. Jadi udah nyatu lah sama diri gue gitu, kayak gitu sih. Tapi sebagai dancer yang udah ke kancah internasional lah ya ibaratnya gitu. Lo tuh pernah gak sih Bil keinginan kayak gue tuh kepengen banget buka dance class tapi untuk ngajarin orang-orang sekitar gue aja gitu. Pernah gak? Pernah. Bahkan banyak yang minta gitu loh kayak kenapa nggak buka nanti kalau misalkan ada rezeki gitu ya, misalkan bahasanya kayak kalau ada rezeki kenapa nggak buka dance studio aja nanti kayak gitu. Itu dari keluarga karena sebenarnya keluarga juga banyak banget yang suka dance, maksudnya mereka supportive juga ya, supportive gitu kan. Apalagi kalau misalkan gue masuk TV gitu misalkan ke shoot, ntar mereka yang heboh sendiri kayak nge-storyin gue kayak ini sepupu gue kayak gitu, masa bangga. Jadi gue happy kalau sekitar gue, environment gue tuh benar-benar ngedukung kayak gitu. Oke, nah Bil lo tuh punya nggak sih favorite dancer yang bener-bener ini tuh inspirasi lo, pokoknya lo tuh selalu berkaca dance tuh sama dia? Ada internasional apa lokal nih? Internasional deh dulu boleh. Oke, internasional kalau misalkan dancer tuh udah pasti tahu banget Royal Family. Wah itu keren banget, gue gak ngerti power mereka tuh ada banget gue gitu loh. Gue gak tahu mereka makan apa, maksudnya gue gak tahu kenapa mereka bisa ngedance kayak gitu. Nah di salah satu personel itu ada namanya Kristen Dagen. Itu gue suka banget walaupun gue gak bisa ngikutin dia jujur, tapi gue suka banget ngeliat dia. Dari awal gue ngeliat Royal Family tuh dia udah kayak gila, kayak got your eyes banget gitu ya. Parah, itu udah yang paling bikin gue salah satu alasan kenapa gue suka banget sama jazz funk gitu, modern dance itu nama genre jazz funk gitu ya. Itu dari dia juga, maksudnya sangatlah inspiring banget lah pokoknya kayak gitu. Kalau lokal siapa? Lokal tuh sebenarnya banyak banget sih, nggak harus dancer profesional yang siapa icon nih, dance icon, bahkan coach gue pun bisa jadi pedoman untuk gue, untuk gue semangat. Itu jujur ya, kayak gue ngeliat ini coach gue pas di STAM itu bagus banget narinya, dan gue akan selalu berkaca ke dia, cewek ataupun cowok ya. Ada juga yang temen dance ada yang powernya tuh badak banget gitu, bener-bener full power, terus dance detail. Itu juga sebagai role buat gue, kayak gue juga pengen narik kayak gitu. Jadi nggak harus seorang dance icon, tapi orang sekitar gue pun bisa kayak gitu sih. Oke, nah sebelum kita closing, ada nggak sih Bil yang mau lo sampein buat teman-teman Stamanara mungkin, atau buat teman-teman dancer lo yang lagi nonton podcast Banyak Kata ini? Oke, pesan apa ya? Pesan apa nih? Pesan buat teman-teman Stamanara, ada yang di Stamanara mungkin baru masuk. Pokoknya harus bangga banget masuk Stamanara. Harus bangga. Itu pilihan yang tepat menurut gue kalau emang passion lo di dance. Itu salah satu jembatan lo untuk menuju kesuksesan di dance industry. Karena di situ lo nggak bakal tahu link lo tuh siapa. Mereka tuh pernah berpengalaman sebagai apa, mereka bakal ngajak lo kemana yang lebih jauh lagi. Dan pokoknya latihan lebih latihan aja pokoknya yang bagus, ikutin passion lo, ikutin kemauan lo, terus ikutin alurnya Stamanara juga ya, Stamanara kayak gitu, terus tetap bagusin nama Stamanara juga secara organisasinya ya. Jadi pokoknya pengalaman yang paling bagus tuh bisa berawal dari Stamanara kok. Habis itu lo bisa berlanjut kemana lagi, itu bisa dari situ. Anyways, hari ini gue ngobrol sama Nabila, seru banget. Gue dapat banyak insight juga dari dance. Thank you banget ya Nabila. Gue tuh jadi mikir kayak apa ya, gue jadi dancer jadi yang ngikut jadi kayak Nabila ya. Karena jujur gue juga suka ngedance gitu. Iya kan. Nah, semoga kita akan ada kesempatan lain lagi ya Nabila buat ngobrol-ngobrol, atau mungkin Nabila buka dance class yang lain yang lagi nonton mau ikut, nanti gue juga ikut pasti kalau Nabila buka dance class. Bisa langsung kontak ke Dela aja kali ya. Oke, boleh.
Nah, buat kalian jangan lupa follow Instagram Binus University @binusuniversityofficial dan juga jangan lupa like, comment dan subscribe YouTube channel di bawah ini. Mungkin Nabila mau promosi akun Instagramnya boleh? Instagram aku @nabilakirana. Oke. Nah, terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Teman-teman ingat gak sih merchandise store yang ada di samping Starbucks Binus Kemanggisan? Nah, sekarang sudah tersedia di berbagai e-commerce loh. Dapatkan merchandise janji nggak nakal lagi dari Beehive Binus Official Merchandise Store yang bisa kalian dapatkan di Shopee dan Tokopedia Beehive Official Store. Jangan lupa buat follow Instagram @beehive_binus untuk mengetahui produk-produk terbarunya.